Nama saya Trivena Burmilala dari Universitas Quality Bersaki MPM 1915010075 semester 5 Prodi PGSD Fakultas FKIP. Saya datang ke museum ini untuk menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah IPS dengan dosen pengampu Ibu Nurlia Buruginti SPD MPD. Nah, museum ini dibuat pada tanggal 17 Desember tahun 2013 yang diresmikan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia, yaitu Bapak Purnomo Yustiantoro. Museum ini dibuat untuk mengenang seorang tokoh pahlawan Indonesia, yaitu Pak Jamin Ginting. Keunikan dari museum ini adalah berbentuk kacang tanah. Yang berbentuk kacang tanah ini diartikan sebagai sesuatu yang akan selalu melindungi isinya dari terapan hujan pun sinar matahari. Dan sama dengan museum ini telah tiada jejak kenangnya, tak akan dilupakan, tetap menjaga peninggalan-peninggalan dan melestarikannya. Ini terdapat 2 lantai. Lantai pertama itu adalah peninggalan barang-barang dari Bapak Jamin Ginting. Adapun peninggalannya adalah yang pertama itu kulu capi, yang kedua itu seruling, yang ketiga itu gendang seruling, yang keempat ketak betul, yang kelima itu kongkaro. Ini adalah mata uang asing, dan ini adalah raga. Ini adalah pisau sangkur, yang di bawah ini adalah keramik porselin, dan ini adalah pisau kalesan. Yang ini adalah kulit siput persembahan masyarakat Maluku untuk Pangdam Kol Jamin Ginting tahun 1960. Ini adalah lahu, dan ini adalah kacip. Ini adalah tutu-tutu, dan yang ini adalah tangan, dan ini adalah cerah terbuat dari kayu, bentuknya bulat, melengkung di tengah berbentuk lubang, dipakai untuk tempat makan atau piring. Dan ini adalah petak mapako. Ini adalah kudin, terbuat dari aluminium dengan bentuk bulat tertutup, dipergunakan untuk tempat memasak nasi. Ini adalah monumen rumah adat Karo. Ini adalah diru, terbuat dari bambu yang dianyam, digunakan untuk membersihkan padi. Dan ini adalah alat-alat kitik, terbuat dari bambu yang berbentuk bulat, dipergunakan untuk tempat penyimpan garam dan lada. Nah, ini kuren, tempat gunungan terbuat dari kayu yang dibentuk seperti tanpa alas. Mata kuren ini terbuat dari besi, dipergunakan untuk memarut kelapa. Dan ini adalah calung, terbuat dari bambu yang bagian badan tapu dikikis dengan menyisakan kulit pada bagian tengah, dipakai tempat minum. Nah, yang ini adalah gelang-gelang, terbuat dari kuningan bentuk buat, dipakai untuk memasak nasi. Ini adalah alat-alat dapur tradisional Karo, yaitu sangkelen. Sangkelen ini dibuat dari bulatan kayu yang dipotong, kulit luarnya dikupas, dipakai untuk tempat memotong daging atau ikan. Ini adalah gumbar, terbuat dari bambu, dipergunakan untuk menyimpan persediaan gula, garam, dan obat-obatan oleh pasukan di tanah Karo. Dan ini adalah taduken, terbuat dari bambu yang dikupas, digunakan untuk tempat ikan yang baru ditangkap atau di tempat pakam ayam, memiliki tali yang berbuat dari nilon sebagai tempat gantungan. Yang ini adalah cimbalau, terbuat dari bambu, digunakan untuk tempat memeras ramuan pangir pada upacara atau tertentu. Nah, ini ada lesung. Lesung ini dibuat dari kayu bentuk 4 persegi panjang, memiliki 2 lubang, digunakan sebagai alat menghaluskan bumbu-bumbu. Dan ini adalah ingan ukat, terbuat dari bambu yang pada bagian badan tabung terdapat yang memanjang, digunakan untuk tempat sendok atau ukat. Ini juga adalah contoh dari busan tempat penyimpanan beras dari Karo yang terbuat dari bambu. Dan ini adalah
tambah CD lagi. Udah, ini adalah gelang-gelang yang terbuat dari kuningan, bentuknya bulat, memiliki tutup dari kuningan, digunakan untuk memasak atau membuat sayuran. Nah, ini adalah para-para, di mana di dalam para-para ini terbuat dari kayu, dibentuk 4 persegi, diletakkan di dapur, digunakan untuk tempat menyimpan peralatan dapur dan tempat kayu bakar. Nah, di para ini juga ada jagung, ada ini labu yang sudah tua dikeringkan, dibuat lubang kecil agar bijinya dapat dikeluarkan dan dibersihkan dalamnya dengan air, digunakan untuk tempat air minum. Dan ini juga adalah alat-alat, di mana ini ada egrek sawit, yang ini dodo sawit, yang ini batas asing, yang ini egrek coklat, dan ini adalah parang puter, air rumput, patu, dan patu. Dan ini adalah ketam atau ani-ani, dan ini adalah alat-alat pertanian, yaitu ini adalah ketami. Ini adalah tenggala kerbau atau sapi, ini tenggala, ini kapak, dan ini juga kapak, dan ini adalah barang-barang juga, itu peralatan. Ini gancu sawit, yang ini sabi-sabi arat padi, yang ini adalah tara-tara, dan ini adalah pisau labat. Satu. Dan ini adalah pakaian adik kakak, dan ini adalah alat tempat untuk tenun. Ini juga adalah peninggalan barang dari Bapak Jamin Ginting. Nah, di lantai 2 ini ada barang-barang berharga yang dipeninggalan oleh Bapak Jamin Ginting, dan juga dengan baju-baju perangnya. Nah, dan ini merupakan pakaian resmi Ketua Sekber Golkar Jamin Ginting tahun 1968 sampai 1972. Nah, dan ini juga adalah pakaian resmi Jamin Ginting anggota DPR Republik Indonesia tahun 1968 sampai dengan 1972. Dan ini juga pakaian dinas harian Letnan 1 Jamin Ginting, yaitu tahun 1994. Dan ini adalah pakaian dinas mayor Jamin Ginting di tahun 1946. Ini merupakan piagam pahlawan nasional. Dan ini adalah koper-kopernya. Ini merupakan adalah pangkat-pangkat Jamin Ginting. Dan ini adalah merupakan tongkat-tongkat komando. Ini adalah jam beliau. Ini adalah penindih pudun atau seserahan dari Bapak Letjen Jamin Ginting untuk Nilikas Tarigan pada saat Erban Pudun. Ini adalah buku-bukunya semuanya. Ini adalah pakaian dinas upacara di Jamin Ginting. Ini adalah tas dinas Letjen Jamin Ginting. Ini ada keris Jawa. Ini rensong. Ini adalah pakaian resensi Dubes Kanada. Ini adalah keris Jawa, dan ini adalah sikin panjang. Ini adalah kenang-kenangan dari PPN Sumatera Utara untuk keluarga besar Brigjen Jamin Ginting. Ini juga merupakan kenang-kenangan dari pemerintahan Turki berupa peralatan minum teh untuk Letjen Jamin Ginting. Ini adalah pakaian musim dingin di Jenderal Jamin Ginting. Ini adalah susunan kepangkatan TNI.
Dan ini adalah yang paling terakhir adalah bukti peresmian